pasti yang menjadi pertanyaan dari masyarakat itu adalah janji dari pemerintah saat ini ya Pak ya, 19 juta lapangan kerja. Mana nih 19 juta lapangan kerjanya itu benar-benar terbold, ada di mana-mana. Program magang nasional untuk anak-anak fresh graduate yang baru tamat ya. Batch pertama itu kita membuka lowongan magang nasional itu sebesar 20.000 dan terserap sebesar 16.112 orang. Dan kemudian batch kedua ini sudah kita buka dan kemarin ditutup, sedang ada proses seleksi dan kita merekrut hampir 80.000 atau 84.000 untuk memenuhi kuota 100.000. Nah ini yang kita lakukan dan tentunya mudah-mudahan hampir 8.000 perusahaan ikut ya, BUMN, BUMD, kementerian lembaga, kemudian perusahaan-perusahaan swasta. Memang saat ini perusahaan-perusahaan sudah kita larang juga untuk memasukkan salah satu kriteria syarat itu umur. Yang penting dia harus punya sertifikasi kompetensi. Ya, dengan adanya sertifikasi kompetensi tadi mau usia berapapun mereka dibutuhkan, mereka bisa diterima. Bukan hanya di mal-mal saja ya, pekerja asing ya. Di perusahaan-perusahaan batu bara, perusahaan-perusahaan tambang itu banyak. Itu yang kita tanpa sebut, izin ya, mereka ilegal gitu. Ilegal, ya, Pak? Itu yang kita sebut RPTKA. RPTKA itu apa? Rencana penggunaan tenaga kerja asing yang harus dilaporkan perusahaan kepada kita. Hai Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Apvia Tio Kodibili. Dan Tribuners, di tengah tantangan ekonomi yang terjadi saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan punya peran strategis untuk terus memastikan keberlanjutan ekonomi negara kita Indonesia. Jadi peran dari Kementerian Ketenagakerjaan ini sangat dinantikan terkait dengan kepastian kerja dan juga bagaimana langkah-langkah dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk menciptakan lapangan kerja yang mungkin sekarang banyak Tribuners juga yang merasakan baru di PHK atau merasakan sulitnya mencari kerja. Maka daripada itu kita langsung bakal membahasnya dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bapak Afrian Syahnur yang memberikan kesempatan kita nih Sabtu nih, kebetulan kita syutingnya untuk ngobrol-ngobrol. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Afia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak ya? Hai, baik. Alhamdulillah Mbak Afia, dan terima kasih juga kepada teman-teman Tribun yang sudah mengundang saya untuk sama-sama podcast ya. Iya. Soal Kementerian Ketenagakerjaan. Betul. Dan ini kita ketemu weekend ya Pak ya, hari Sabtu. Emang kalau Wakil Menteri Sabtu juga libur enggak ya Pak ya? Ya mau tak mau, ya kan, banyak disposisi dari Pak Menteri juga kepada saya mungkin. Jadi saya mewakili beliau untuk hadir di acara-acara khusus ya yang beliau belum bisa hadir, dan tentunya inilah tugas-tugas kita di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, posisi saya sebagai Wakil Menteri tentunya membantu Bapak Menteri dalam hal apa-apa tugas dan tanggung jawab kami di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, gitu. Sekedar TMI nih Tribuners, Pak Afrian Syahnur nih udah 2 kali, ini kedua kali ya Pak ya menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Periode kedua. Waktu itu Pak Afrian Syahnur bersama dengan Bu Ida ya, Menteri Ketenagakerjaannya di era Pak Jokowi ya Pak ya. Kiai Maruf. Sekarang dipanggil kembali oleh Pak Prabowo untuk menemani Pak Yasirli. Pak Yasirli di periode Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya Pak, itu pasti kan udah terjadi berapa tahun yang lalu, pergolakannya udah beda lagi. Ya. Bagaimana Pak perubahan yang terjadi sekarang di Kementerian Ketenagakerjaan? Fokusnya berubahkah atau tetap sama, atau ada masalah yang dulu masalah banget sekarang udah membaik dan ada masalah baru, seperti apa Pak? Ya, yang jelas dengan menteri yang baru dan tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang baru juga, dan kebetulan memang Pak Yasirli ini kan sekarang dari partai pengusung Bapak Presiden juga, PKS. Tentunya kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, saya sekarang dari Partai Demokrat, tentunya sama-sama pendukung Kabinet Merah Putih, tentunya siap bekerja sama atas perintah Bapak Presiden Prabowo. Nah, inilah yang kami lakukan, dan hampir 2 bulan lebih ya, saya dilantik tanggal 17 September 2025,
Dan hari ini kita podcast tanggal 25. 22 November 2025, berarti hampir 2 bulan 4 hari lah ya. Saya di Kabinet Merah Putih di Wakil Menteri. Nah tentunya banyak perubahan-perubahan yang sudah dilakukan. Hampir 1 tahun lebih Pak Yasirli memimpin, kebijakan-kebijakan beliau tentunya sangatlah progresif. Nah, beliau juga berasal dari akademisi, ya kan? Beliau juga seorang dosen dan teknokrat dari sebuah perguruan tinggi negeri yang besar, yang bagus. Nah, kolaborasi ini saya harapkan bisa memadukan antara saya sebagai wakil menteri yang diperintah oleh Bapak Prabowo membantu Pak Yasirli. Gitu. Banyak kebijakan-kebijakan lama yang saya melihat 2 bulan ini sedang diperbaiki dan sudah berjalan sebagian lagi masih dalam proses untuk perbaikan di Kementerian Tenaga Kerja begitu. Ruang kerjanya tetap sama atau udah beda, Pak? Ruang kerjanya sama. Oh, sama. Ya. Jadi ruang kerja pertama itu saya di sana. Sekarang saya tempatin lagi, jadi balik lagi. Iya, balik lagi. Jadi ya. tagline teman-teman waktu itu saya balik lagi itu welcome back Bang Ferry gitu. Jadi saya kan panggilannya Ferry, Mbak Pia. Yeah. Welcome back Bang Ferry. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sebagian besar pejabat dan karyawan di sana sebagian besar saya mengenal. Oh, masih ya. Masih kenal semua dan tentunya dengan kolaborasi ini saya bisa maksimal membantu kementerian terutama Bapak Menteri. Oke, baik. Nah, ini Tribuners, kalau Mas ngomongin ketenaga kerjaan banyak banget masalah yang sekarang ini menjadi perbincangan, menjadi sorotan dan masyarakat butuh kepastian, Betul. Pak. Apalagi kondisi ekonomi saat ini terus bergejolak ya, Pak ya. Pertama, kalau misalnya ngomongin Kementerian Ketenagakerjaan, ini ada program baru yakni program magang ya, Pak ya. Ini udah batch kedua. Betul. Itu menjadi beberapa perbincangan juga terkait dengan syarat, Pak. Kayak sekarang kan banyak teman-teman juga yang baru terkena PHK atau walaupun dia udah lulus beberapa tahun yang lalu tapi masih sulit cari kerja, Pak. Itu gimana, Pak, pertimbangan untuk program magang, Pak? Jadi program magang yang dibuat oleh Presiden dan dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja itu program magang nasional untuk anak-anak fresh graduate yang baru tamat ya. Tamatan ini juga kita ambil datanya dari Kementerian Dikti, Saintek ya. Yang mana mereka tamat di bulan Oktober 2024 sampai dengan November 2025. Jadi 1 tahun. Nah, masa mereka tamat inilah kami pastikan batch pertama itu kita membuka lowongan magang nasional itu sebesar 20.000 dan terserap sebesar 16.112 orang. Dan kemudian batch kedua ini sudah kita buka dan kemarin ditutup. Sedang ada proses seleksi dan kita merekrut hampir 80.000 atau 84.000 untuk memenuhi kuota 100.000. Nah, ini yang kita lakukan dan tentunya mudah-mudahan hampir 8.000 perusahaan ikut ya, BUMN, BUMD, kementerian lembaga, kemudian perusahaan-perusahaan swasta itu dilibatkan untuk rekrutmen magang nasional yang fresh graduate. Nah, tujuannya apa? Tadi kan ada sempat Mbak Pia tanya, kenapa tidak dibuka yang tamatnya 2 tahun, 3 tahun ke depan? Ini kan anak-anak sarjana D1 sampai D3, D4, dan S1 yang memang mereka belum punya pengalaman sama sekali. Nah, jadi dalam magang nasional ini makanya kita bilang magang, mereka kita minta untuk bekerja di sebuah perusahaan atau di lembaga pemerintahan dan di sana mereka bisa dididik untuk beradaptasi dengan keilmuan yang mereka punya dan di perusahaan tadi, di kelembagaan tadi nanti dibimbing oleh seorang mentor. Jadi ada mentornya. Ya, mentornya inilah yang akan membimbing mereka dan mengajari mereka apa tugas-tugas mereka. Nah, kemudian dalam hal ini juga Mbak Pia, mereka nanti akan diberikan semacam uang jajan ya, uang saku ya, yang akan mereka terima sebesar UMP atau UMK yang ada di wilayah mereka bekerja dan ini disiapkan oleh negara selama 6 bulan. Jadi 6 bulan ini mereka magang nasional, nanti pemerintah menyiapkan intensif untuk uang saku, artinya uang jajan yang mereka terima. Begitu. Oke, kalau misalnya mereka udah magang duluan nih, Pak, baru kan ada programnya itu bisa apply juga nggak sih, Pak? Nggak bisa. Oh, benar-benar yang belum ya? Yang betul-betul belum. Dan mereka kalau batch pertama itu punya 3 pilihan tempat mereka, posisi apa yang mereka pilih. Dan batch kedua ini mereka hanya bisa memilih 2 posisi, gitu. Nah, 2 posisi inilah yang mereka akan
pilih dan tentunya harus diterima salah satu di antara dua posisi tadi. Oke, BUMN, swasta semuanya terlibat ya Pak? Ya, BUMN, BUMD, swasta, pemerintah dan lembaga pemerintah. Oke, Begitu. ya, jadi ini merata di seluruh provinsi. Merata di seluruh provinsi dan tergantung kebutuhan perusahaan tersebut yang ada di provinsi, gitu Mbak Pia. Oke, nah dipastikan ya Tribuners Ya. kalau misalnya program ini nggak cuma berpusat di Jakarta aja, Bukan. tapi merata Di ke seluruh Indonesia. Nah, jadi boleh dicek-cek ya di website Silakan. Kemenaker mungkin ya Pak, atau Kita di punya Instagram. aplikasinya Mbak Pia namanya Siap Kerja dan di situ ada magang hub yang memang bisa dibuka. Nah, Magang Hub. Magang hub. Ya. Boleh dicek-cek ya Boleh Tribuners dicek, ya. Oke, selanjutnya kita bergeser lagi ke topik berikutnya. Oke Mbak. Terkait dengan lapangan pekerjaan. Iya. Pak. Ini teman-teman kami gitu Ya. Pak, teman-teman kami merasakan kalau misalnya gelombang PHK tuh masih terus terjadi sampai ini udah sampai akhir tahun kita bilang ya Pak, udah kuartal 4 nih kita masuknya. Tapi masih terus terjadi. Ini bagaimana Pak dari Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, memastikan kesempatan kerja juga bagi masyarakat Indonesia seperti apa Pak? Jadi Mbak Via, memang sekarang ini kan ada krisis global ya, yang mana beberapa perusahaan terdampak. Nah, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di padat karya ya, misalkan pabrik tekstil, pabrik sepatu, kemudian bahan-bahan yang misalkan makan minum ya, yang memang terdampak terhadap ada beberapa perusahaan juga yang mem-PHK ya karyawannya, tapi memang ini tidak bisa dihindari. Nah, salah satu cara kami dari kementerian tentunya memberikan fasilitas sosial atau jaminan sosialnya ya. Misalkan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, kemudian asuransi mereka yang harus dibayarkan oleh perusahaan tadi, misalkan kalau di PHK dapat pesangon yang sudah harus disiapkan, nilai pesangonnya sesuai dengan aturan dan regulasi yang sudah ada. Dan inilah yang kami tekankan kepada perusahaan sehingga mereka nantinya ketika memang di PHK dengan sangat terpaksa ya mereka bisa menjalani beberapa kehidupan, artinya ke depan itu berapa kehidupan. Dan kemudian kami juga melibatkan atau reskilling ya, yang kita siapkan pelatihan-pelatihan yang memang ada keinginan dari si pekerja tadi ingin mendapatkan pelatihan dari Kementerian Tenaga Kerja sehingga punya pekerjaan baru yang mereka bisa tekuni dan di situ mereka bisa kita latih di balai-balai kami yang ada di seluruh Indonesia. Nah, pasti yang menjadi pertanyaan dari masyarakat itu adalah janji dari pemerintah saat ini ya Pak ya, 19 juta lapangan kerja. Mana nih 19 juta lapangan kerjanya itu benar-benar terbold ada di mana-mana karena kita mau menantikan itu. Gimana Pak himbauannya atau kayak janjinya untuk memenuhi itu Pak? Jadi memang itu janji yang pernah disebutkan oleh Bapak Gibran ya. Salah satunya adalah membuka lapangan kerja sebanyak 19 juta lapangan kerja. Nah, hal ini dalam setahun saya melihat di Kementerian Ketenagakerjaan khususnya, memang konsep-konsep untuk membuka lapangan pekerjaan ini sudah dilakukan oleh Pak Menteri dan tim ya. Misalkan kita juga pertama membuka magang, kemudian memperkuat namanya tenaga kerja mandiri, yang mana tenaga kerja mandiri ini perorangan kita latih di balai-balai kita. Kemudian setelah mereka dalam waktu sekian waktu bisa dididik dan mereka bisa berwirausaha, diberikan modal ya, itu namanya tenaga kerja mandiri lanjutan, TKM lanjutan. Nah, itu kita beri modal 15 juta sehingga mereka bisa untuk berdikari, membuka usaha sendiri ya, misalkan menjahit, kemudian membuat kue ya, kemudian apalagi ya banyak yang kita latih sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini yang sedang kita lakukan, tapi memang dengan besarnya angka bonus demografi ya, yang sekarang ini kita sedang hadapi. Nah, Presiden juga membuka peluang dan berkomunikasi dengan negara-negara luar untuk membuka peluang kerja untuk pekerja migran Indonesia. Misalkan berangkat ke Jepang, Korea, kemudian Hong Kong, ke Saudi Arabia dengan skill dan kemampuan. Jadi mereka itu pekerja yang membidangi hospitality, kemudian juga kemarin Presiden sudah memerintahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan KP2MI untuk segera melakukan pelatihan-pelatihan untuk
untuk kita bisa memberangkatkan anak-anak kita bekerja di luar negeri begitu. Dan ini punya skill ya. Nah, ini konsep yang memang pernah saya sampaikan juga waktu itu, waktu periode pertama saya sebagai wakil menteri, agar kita tidak lagi mengirim tenaga kerja yang skillnya hanya setara dengan pembantu rumah tangga, tapi betul-betul anak-anak kita yang punya skill kemampuan nurse, ya, caregiver, terus driver, kemudian juga tenaga security. Jadi memang beberapa negara sudah menginginkan begitu, Mbak. Yang ada sertifikat profesinya. Yang ada sertifikasi profesinya, yang didapat dari BNSP. Oke, Ya. baik. Sekarang datanya tuh gimana ya Pak ya? Berapa yang lagi diupayakan atau mereka yang sedang menganggur, Kementerian Ketenagakerjaan punya datanya, atau sekalian di-spill Pak, gini Pak. Ya. Yang sekarang jadi pertanyaan adalah orang-orang ngelamar kerja terus mereka keluarkan dari jalur mereka kuliah. Ya. Sekarang yang lagi dibutuhkan banget tuh apa Pak? Pasti kan Kementerian Bapak punya datanya tuh Pak. Nah, itu mungkin bisa jadi upgrading juga buat teman-teman yang baru lulus. Jadi begini, ini namanya link and match ya. Ya. Jadi bagaimana ketika mereka sudah keluar dari perguruan tinggi atau tamat SMK, mereka bisa masuk di perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, ini yang sedang kami komunikasikan dengan beberapa kementerian lembaga ya, terkait Kementerian Pendidikan Dasar, kemudian Pendidikan Tinggi dan Saintek, kemudian juga Kementerian Tenaga Kerja dan PK2MI, KP2MI ya. Nah, ini kita kolaborasikan. Bagaimanapun kami Kementerian Tenaga Kerja tidak akan bisa bekerja sendiri, karena produk dari yang dihasilkan oleh Dikdasmen ya, misalkan dari SMK, mereka kan punya kekhususan waktu mereka sekolah di SMK. Tapi kebanyakan yang latihan di balai-balai kami itu tidak sesuai dengan bidang ilmunya di SMK. Padahal dia 3 tahun di SMK, ngapain aja. Nah, makanya kita link and match kan dengan kami, sehingga nanti perusahaan-perusahaan tadi juga dengan Kadin, dengan Apindo, kami akan memperkuat kolaborasi sehingga nanti perusahaan industri yang ada di Indonesia ini ya, baik kecil, menengah dan atas, itu bisa betul-betul menjadi ujung tombak untuk rekrutmen tenaga kerja yang ada di Indonesia. Industri otomotif, garment, kemudian sepatu ya, kemudian juga industri-industri yang makan minum, yang pengolahan makan dan minum. Ya, ini yang kita harus kombinasikan, Mbak. Jadi kalau data terakhir ini kan 4,2% ya, itu angka pengangguran terbuka ya. Nah, itu disetarakan hampir lebih kurang 7 juta sekian lah ya untuk penganggurannya. Nah, ini yang harus kita ingatkan juga, dan bahwa dengan angka 7, sekian ini ya, itu kan lumayan besar ya. Ini yang harus kita perhatikan begitu, Mbak. Oke. Iya. Yang jadi sorotan juga Pak, mungkin kita bisa bilang kriminalisasi usia gitu Pak, karena teman-teman yang baru lulus juga harus berjuang mencari kerja bersama dengan mereka yang mungkin tadi baru PHK atau mungkin memutuskan untuk tiba-tiba keluar kerja di usia yang kita tahu Pak, kalau ada batasan usia yang itulah Pak. Nah, itu gimana Pak dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada perusahaan untuk sebenarnya tidak ada melonggarkan? kriminalisasi usia ya, atau pembatasan usia. Tapi tenaga kerja kan biasanya perusahaan kan nanti mencantumkan juga tuh punya pengalaman kerja apa tidak kan gitu. Nah, batas usianya berapa? Ya, ada yang 35 tahun, ada yang 40 tahun, tergantung skill dan kemampuan mereka yang dibutuhkan di perusahaan tadi kan begitu, Pak. Nah, memang saat ini perusahaan-perusahaan sudah kita larang juga untuk memasukkan salah satu kriteria syarat itu umur. Yang penting dia harus punya sertifikasi kompetensi. Ya, dengan adanya sertifikasi kompetensi tadi, mau usia berapapun mereka dibutuhkan, mereka bisa diterima. Jadi ini syarat yang memang kita sarankan untuk personal juga, untuk per orang, agar punya sertifikasi kompetensi yang berasal dari BNSP. Begitu, Mbak. Penampilan menarik juga Pak. Penampilan itu menarik. Juga jadi sorotan, Pak. Nah, penampilan menarik kemarin sempat saya bahas juga itu, ya kan. Nah, kalau penampilan menarik itu terutama mungkin di bagian-bagian, misalkan dia menjadi public relation di sebuah perusahaan, untuk misalkan kayak Mbak Pia begini kan harus penampilan menarik kan, podcast ya, kemudian jadi MC di stasiun TV, jadi reporter. Nah, itu kan memang harus dibutuhkan ya kan, tapi tidak semuanya juga skill atau kemampuan menarik ini dihambat dengan skill-skill yang baik ya kan. Jadi
perusahaan juga tidak mencantumkan misalkan tinggi sekian, ya kan, terus berat badan sekian gitu kan, itu tidak lagi juga. Nah inilah yang harus kita ikuti juga. Dan perlu diingat, kami juga dari Kementerian Tenaga Kerja membuat aturan bahwa harus menyerap tenaga kerja disabilitas. Untuk perusahaan swasta itu sekitar 1%, untuk kelembagaan pemerintah itu sekitar 2% dari jumlah total pekerjanya. Ini harus juga kita mengingat agar teman-teman yang merasa kurang berkemampuan, mungkin fisiknya atau apa tuh bisa bekerja dengan nyaman dan tenang juga begitu. Berarti itu juga butuh perhatian ya Pak ya, bagaimana perusahaan menciptakan kantor yang ramah disabilitas juga. Benar, dan di kantor juga difasilitasi dengan apa yang Mbak Fia sampaikan, dengan fasilitas disabilitas, misalkan dia pakai kursi roda, harus disiapkan jalan yang memang searah dengan itu, dan kemudian petunjuk-petunjuk bagi yang tunanetra, dan itu dilakukan juga, dan kementerian kami juga sudah disiapkan seperti itu. Begitu Mbak. Baik. Yang paling dinantikan juga Pak adalah UMP tahun 2026 ya Pak. Belum bisa diumumkan ya Pak ya, berapa kenaikannya nanti Pak? Jadi ini problem juga ya, artinya problem tiap tahun ya. Pokoknya mau bagi Kementerian Tenaga Kerja, kalau tidak diumumkan ada beberapa serikat yang marah. Terus kalau diumumkan tidak sesuai marah, jadi serba salah. Makanya kita sedang Presiden dan kami dari Kementerian Tenaga Kerja sedang mencari formula yang terbaik ya. Karena memang saya melihat grafik di beberapa daerah itu upahnya tuh ada yang tinggi sekali. Sementara daerah yang lain tetangganya tidak tinggi begitu. Nah ini yang harus diperhatikan disparitasnya seperti apa. Dan ini yang memang nanti insya Allah Kementerian Tenaga Kerja akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan kami terus melakukan serap aspirasi baik dari serikat pekerja, dari Apindo, Kadin, dari siapapun yang punya keinginan yang terbaik memberikan masukan kepada kami, dan tentunya Pak Menteri dengan kami akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Terus ada yang bilang kami tidak ingin upah ini rendah. Ya memang keinginan itu kan tidak bisa juga dipaksakan, tapi aspirasi ya kita dengarkan, ya kan. Tapi kan aspirasi ini tidak bisa berpihak kepada satu kelompok. Tidak bisa pemerintah putuskan hanya mendengarkan keinginan serikat pekerja atau buruh, tapi juga harus mendengarkan keinginan daripada pengusaha yang mempunyai investasi yang ada di Indonesia, kan begitu. Oke, kita sepakat agar kehidupan layak atau KLH-nya ya, kebutuhan layak hidupnya bagaimana sehingga bisa meningkat. Setuju kita, ya kan? Cuman memang harus disesuaikan juga dengan keadaan perusahaan tersebut. Apakah mampu perusahaan tadi menaikkan sekian persen? Nah, ini kan tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, Presiden, terus kami dari Kementerian Tenaga Kerja untuk betul-betul tidak salah langkah dalam menentukan keputusan UMP ini. Nah, ini harapan kita kedua belah pihak antara pengusaha atau pelaku usaha dan pekerja buruh itu betul-betul bisa sama-sama diuntungkan atau sama-sama mendapatkan manfaat yang terbaik untuk bangsa dan menjaga stabilitas perekonomian kita gitu. Jadi saya juga kemarin menghimbau kepada teman-teman serikat, kalau aspirasi mereka disampaikan dengan cara baik, dengan cara yang bijak, ya unjuk rasa silakan, tapi tidak ada atau jangan sampai terhasut atau terprovokasi dengan provokator ya, akhirnya membuat gerakan yang tadinya ingin aspirasinya baik ternyata tidak baik. Nah, ini harus kita jaga. Ditambah lagi kalau mengajak mogok nasional, tentunya kan berimpact kepada produktivitas atau produktivitas di perusahaan tadi. Bisa produktivitasnya stop, tidak ada hasil, sehingga akhirnya perusahaan kolaps, sehingga perusahaan nanti tidak bisa menggaji orang, akhirnya membuat PHK. Nah, ini yang harus dipikirkan. Makanya kami, Bu Fia, Mbak Fia, selalu mengedepankan hubungan industrial Pancasila, yang mana musyawarah, mufakat, gotong royong, kita sepakati, kita rembuk bersama. Itulah yang dilakukan kami dengan perwakilan-perwakilan serikat pekerja yang sudah diberikan amanah oleh pekerja-pekerja tadi. Begitu. Ya. Sebelum kita mengenal Bapak lebih jauh, ini ada satu yang lagi menjadi sorotan juga Pak.
ditemukan ada beberapa pekerja asing yang kerja di sebuah mall di Jakarta, mungkin Bapak tahu beritanya Pak. Itu gimana Pak kelanjutannya Pak? Begini Mbak, bukan hanya di mall-mall saja ya pekerja asing ya. Di perusahaan-perusahaan batu bara, perusahaan-perusahaan tambang itu banyak. Itu yang kita tanpa sebut, izin ya, mereka ilegal gitu kita bilang ya Pak. Itu yang kita sebut RPTKA. RPTKA itu apa? Rencana penggunaan tenaga kerja asing yang harus dilaporkan perusahaan kepada kita. Dan tenaga kerja asing itu ada syaratnya yang dibolehkan, ya kan? Dirut dan biasanya direktur keuangan, ya kan? Tapi yang di lain itu tidak boleh ada RPTKA-nya. Nah ini yang sedang kami galakkan di pengawasan. Nah Presiden concern betul terhadap pekerja-pekerja asing yang ada di Indonesia ini, sehingga perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di negara kita ini harus betul-betul mendapatkan edukasi soal penggunaan tenaga kerja asing. Kalau tidak, mereka nggak paham. Jadi mereka ada yang menggunakan visa wisata, ada visa kunjungan biasa. Nah ini yang sedang kita tertibkan. Dan ini berkaitan dengan PNBP. Mbak Fia, kalau banyak yang ilegal berarti PNBP-nya jebol, ya kan? Nah, tapi kalau terdaftar di RPTKA kita, tentunya PNBP kita dapatkan karena satu orang itu satu bulannya itu kena PNBP-nya itu 100 US dollar. Kalau 1 tahun 1.200 US dollar. Kali sekian ribu. Ya itu kan? Gimana kalau perusahaan-perusahaan yang bandel apa Pak? Kita berikan sanksi. Sanksinya? Ya sebenarnya sih saya mengusulkan itu sanksinya bila perlu ditutup gitu. Ya tapi kan? nanti jadi kemana-mana. Ya makanya jadi serba salah. Makanya kita hanya menekankan kepada pengawas untuk betul-betul bisa mengawasi. Nah sekarang saya menghimbau lagi nih, serikat pekerja yang berasal dari Indonesia, laporkan kepada kami. Sekarang kan kami sudah punya kanal, kanal lapor Menaker, ya kan? Di situ teman-teman bisa membuat laporan, membuat informasi juga, ya sekedar informasi kepada kami bahwa misalkan di sana ada RPTKA yang ilegal, yang kita lihat tidak jelas, gitu kan? Nah, kanal ini gunanya untuk menampung pertanyaan-pertanyaan dan solusi yang akan kita berikan kepada teman-teman yang melaporkan tadi. Namanya kanal lapor Menaker. Baru dibuka tanggal sekitar tanggal Oktober apa ya kemarin? 9 hari yang lalu lah. Ya. November awal kemarin ya Pak. November awal. Ini terus terang saja Mbak Pia, RPTKA ini harus diperketat karena ini sumber pendapatan negara. Karena investasi yang besar di Indonesia ini, banyak negara-negara yang menginvestasi ini nggak tahu, dia tahu regulasi apa tidak atau pura-pura tidak tahu, sehingga mereka mempekerjakan tenaga kerja asing dan akhirnya tidak ada pajak nilai tambahan negara. Nah, ini yang dirugikan kita gitu. Nah ini harus kita perhatikan. Gitu. Tugas berat loh Pak, jadi sangat Wakil berat. Menteri Ketenagakerjaan. Sangat berat. Bagaimana Bapak mengatur pemikiran, fisik, psikis untuk konsentrasi di sini, walaupun mungkin di luar Bapak juga banyak hal-hal lain yang Bapak kerjakan? Ya sebenarnya tugas di Kementerian Tenaga Kerja ini tugas berat dan mulia. Saya periode pertama 2022-2024, 2 tahun 4 bulan, saya betul-betul pertama ya belajar banyak dari awal 2 tahun 4 bulan itu, dan sekarang saya ditugaskan lagi oleh Bapak Presiden Prabowo. Saya bingung ya, oh rupanya beliau udah ya, Anda kan paham di sana, tolong perbaiki citra kementerian dan bantu saya bantu menterinya. Oh siapa, saya bilang. Jadi perintah-perintah inilah yang saya laksanakan semaksimal yang saya bisa lakukan Mbak Pia, dan tentunya juga didukung oleh teman-teman media, teman-teman dari aktivis, pergerakan ya, sehingga kolaborasi ini bisa berjalan dengan maksimal Mbak Pia. Ini kalau teman-teman Tribun ini memang sudah akrab dengan saya Mbak Pia. Jadi alhamdulillah ya, berita-berita yang positif itu selalu muncul dari Tribun. Nah, Tribun juga merupakan mitra di Kementerian Tenaga Kerja untuk di bidang humas ya, di bidang PR ya. Dan ini ke depan banyak, dan kami diberikan tugas lagi untuk soal pelatihan vokasi. Ya. Jadi magang luar negeri itu kami diminta Presiden untuk menyiapkannya Pak. Jadi 500.000 orang
yang akan disiapkan berangkat ke negara luar itu kita persiapkan betul, termasuk perhatian soal bahasa. Oh, itu beda dari PMI ya Pak ya? Ini baru fokus. Beda. Oh, beda. PMI dia penempatan, kalau kami pelatihan. Oke. Gitu. Jadi pembagian tugas. Dulu kan BNP 2TK itu di bawah kami. Iya. Sekarang kan bisa dibikin kementerian khusus yang oleh Presiden Prabowo kan begitu. Begitu Mbak. Oke, baik. Pak Ferry terima kasih loh waktunya, kita ngobrol banyak banget semuanya langsung kita kupas tuntas hari ini karena kita butuh jawaban yang pasti. Kebetulan Pak Ferry ada waktu hari ini ya Pak. Dan ya. kebetulan juga pernah paham. Oh. Iya kan Mbak Fia. Dan mudah-mudahan ya kami, saya dan Pak Menteri bisa berkolaborasi untuk kerjasama dalam perbaikan-perbaikan di ketenaga kerjaan kita. Termasuk PJK 3 Mbak. Jangan lupa kami juga titip pesan kepada media untuk mensosialisasikan bahwa kami dari Kementerian Ketenagakerjaan akan memastikan bahwa keselamatan kesehatan kerja itu penting sekali. Jadi jangan setelah kejadian baru sibuk. Ya kan? Nah, ini penting dan ini tugas kami dan pengawas juga untuk melakukan pengawasan hampir di semua provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Makanya kantor Kemenaker dekat sama BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. Oke, baik. Pak Ferry, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak, kalau ada kesempatan dan update-update terbaru ya Pak ya. Siap. Itu dia Tribuners perbincangan kita hari ini terkait dengan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Kalau begitu, saya Apia Tio Konibili pamit undur diri. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.